Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi berikutnya, yakni dengan tema pasar persaingan sempurna. Baik, di sini Bapak menjelaskan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, perusahaan adalah penerima harga. Artinya, harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sehingga perusahaan itu harus menyesuaikan diri dengan harga pasar yang telah ada. Jadi kurva permintaan elastis sempurna. Artinya berapapun produksinya, harga pasar tidak berubah. Kemudian komoditi yang diperjualbelikan itu bersifat homogen, yakni serupa. Jumlah penjual dan pembeli itu sangat banyak. Setiap perusahaan bebas keluar atau masuk dalam industri. Semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Dan terakhir, terdapat mobilitas sumber daya dalam aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip ekonomi. Nah, di sini Bapak mengilustrasikan dalam bentuk kuantiti, ya, angka, di mana kuantiti setiap pertambahan kuantiti harga tidak mengalami perubahan. Dan TR itu sebagai total pendapatan. Dan AR itu sebagai rata-rata pendapatan. Dan MR itu sebagai marginal revenue. Nah, berikut kurva dan rumus, ya, dalam mencari TR, AR, dan MR. Jadi dalam mencari TR itu di mana harga dikali dengan jumlah kuantiti. Semisal harganya misalnya 12, sedangkan kuantitinya 3. Jadi total pendapatannya 36. Adapun untuk mencari rata-rata pendapatan, yakni TR total pendapatan dibagi kuantiti. Jadi total pendapatannya tadi 36, sedangkan kuantitinya 3. Jadi 36 dibagi 3 menghasilkan rata-rata pendapatannya yakni 12. Dan kemudian mencari marginal revenue, yakni delta TR dibagi delta kuantiti. Artinya selisih dari pendapatan total dibagi selisih dari pendapatan kuantiti. Di mana pendapatan sekarang misalnya 36 dan pendapatan sebelumnya 24. Nah, selisihnya itu kan 12, ya. Nah, kemudian kuantitinya sekarang misalnya dari 36 itu 3. Nah, sedangkan kuantiti sebelumnya 2. Jadi 3 dan 2 itu selisihnya 1. Sehingga 12 selisih total pendapatan dibagi selisih total kuantiti. 12 dibagi 1 menghasilkan marginal revenue-nya 12. Sehingga bisa ditarik kesimpulan di mana price, harga, sama dengan AR, rata-rata pendapatan, dan sama dengan MR, marginal revenue. Nah, di dalam kurva ini apa maksudnya? Ini grafik, ya, grafik
menggambarkan keuntungan normal ya. Jadi keuntungan normal itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jadi ketika ditarik garis lurus ya, yang berwarna merah. Nah, di sana ada namanya titik equilibrium. Nah, E1 ya situ ya, equilibrium. Nah, di mana di sana ada marginal cost, average cost, dan variable cost ya. Nah, di mana MR sama dengan AR. Jadi MR tadi sudah dijelaskan bahwa MR tadi marginal revenue sama dengan AR ya. Rata-rata pendapatan dan sama dengan demand, permintaan. Nah, bagaimana misalnya ketika harga mengalami peningkatan? Nah, di sini grafik keuntungan yang diperoleh. Jadi ketika ada peningkatan dari barang sebelumnya ya, harga sebelumnya mengalami peningkatan harga. Nah, di sana ditarik garis lurus, ketemu titik equilibriumnya. Nah, artinya ketika marginal revenue dan rata-rata pendapatan dan demand itu marginal revenue sama dengan AR dan sama dengan demand. Ketika ditarik garis lurus ketemu titik equilibrium dan itu ada gambar kotak yang diarsir. Nah, itu titik keuntungan ketika ada peningkatan harga ya. Nah, ketika misalnya di dalam pasar itu harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, bisa-bisa saja sewaktu-waktu itu misalnya harga itu berubah dalam arti mengalami peningkatan. Maka gambar yang diarsir itu sebagai keuntungan dari pengusaha. Nah, ini kalau misalnya harga mengalami peningkatan. Terus bagaimana misalnya harga mengalami penurunan? Nah, di sini ketika misalnya harga ada perubahan ya, mengalami penurunan. Nah, ketika mengalami penurunan, otomatis kita tarik garis lurus ya, tetap berwarna merah itu ya. Nah, di situ ada titik equilibriumnya juga. Nah, di mana MR, AR, dan demand itu, di mana MR sama dengan AR dan sama dengan demand. Nah, ada gambar yang diarsir itu. Nah, di situ titik kerugiannya ketika ada perubahan harga ketika harga itu mengalami penurunan dari harga sebelumnya. Nah, sehingga itu grafik ya. Nah, di sini digambarkan bahwa bisa saja perusahaan rugi gitu ya, ketika misalnya ada perubahan harga mengalami penurunan. Nah, yang lebih parahnya itu bisa saja perusahaan itu menjadi tutup gitu ya. Ketika apa? Ketika tidak bisa lagi menutupi biaya produksi dengan total revenue-nya. Nah, itu ada gambar yang diarsir ya. Ketika perusahaan mengalami kerugian. Ketika kita tarik garis lurus equilibriumnya, di mana MR sama dengan AR dan sama dengan demand. Artinya ketika sudah tidak bisa lagi menutupi biaya produksi, maka perusahaan mengalami kebangkrutan bahkan bisa menyebabkan tutup. Nah, ketika ada perubahan harga yang dalam arti di sini mengalami harga yang tidak normal ya, penurunan yang dimana biaya produksi, yang dimana dia itu harganya itu tidak mampu menutupi biaya produksi.
sehingga perusahaan bisa saja mengalami kerugian dan tutup. Nah, di sini gambaran ilustrasi bagaimana ketika misalnya perusahaan untuk mencapai titik keuntungan maksimum. Nah, kita lihat kuantitinya ya, 1, 2, dan seterusnya. Ketika harga tetap ya, permintaan dan penawaran itu bahwa ditentukan oleh pasar tetap. Jadi setiap pertambahan kuantiti itu tidak merubah harga. Nah, di mana titik ketemunya keuntungan maksimum? Nah, di mana di situ di titik kuantiti 8. Berapa itu jumlahnya? Nah, marginal cost dan marginal revenue itu sama dengannya, di mana marginal cost 11,9 dan marginal revenue-nya 12. Nah, di sini titik keuntungan maksimum, di mana MC sama dengan MR. Ini keuntungan di atas normal ya bahasanya. Nah, kalau misalnya marginal cost itu lebih kecil daripada marginal revenue, artinya masih keuntungan normal. Nah, itu di atasnya ada ya, di mana MC lebih kecil daripada MR. Artinya masih keuntungan normal dan keuntungan maksimumnya di mana MC sama dengan MR. Nah, tapi ketika misalnya marginal cost itu lebih besar daripada marginal revenue, maka otomatis perusahaan itu mengalami kerugian atau bisa dikatakan tutup ya, ketika tidak mampu lagi pendapatan yang diperoleh tidak mampu menutupi produksinya. Nah, ini grafik keuntungan maksimum ya. Nah, ini kurva grafiknya dari tabel tadi, di mana ketika perusahaan ingin mencapai titik keuntungan maksimum, di mana marginal revenue sama dengan marginal cost, yakni di mana pada titik itu marginal revenue-nya 12 kurang 10,61 dalam kurung dikali 8 dan sama dengan 11,1. Nah, bisa dilihat di tabel sebelumnya ya. Jadi keuntungan maksimal jika MR sama dengan MC, di mana ketika MC naik, slope-nya maka positif, atau slope-nya MC lebih besar slope dari MR. Nah, ini grafiknya ya. Nah, jadi di sini kurva penawaran, artinya kurva penawaran perusahaan untuk jangka pendek terjadi di mana MC, marginal cost, di atas kurva AVCE, artinya biaya rata-rata cost ya. Nah, artinya marginalnya itu harus di atas biaya rata-rata dari segi penawaran. Kemudian kurva penawaran pasar merupakan penjumlahan dari kurva penawaran perusahaan yang produksi komoditi sejenis. Nah, jadi perusahaan pada pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang, dia tidak ada biaya fixed, biaya variabel ya. Nah, perusahaan layak memproduksi jika perpotongan kurva price harga dengan kurva marginal cost masih terletak pada kurva rata-rata cost atau di atas kurva AC. Nah, jadi dalam jangka persaingan sempurna dalam jangka panjang persaingan sempurna itu tetap bisa bertahan ketika harga itu masih terletak pada kurva AC ya, atau di atas kurva AC, average biaya rata-rata. Nah, jangan sampai dia posisinya di bawah biaya rata-rata, maka dalam jangka panjang dia tidak bisa bertahan gitu ya. Nah,
Jadi dari sini ada efek dari kenaikan permintaan. Jadi ketika misalnya harga normal ya, P, di mana P gitu ya, ketika ada kenaikan P1 atau Q1, nah, di mana permintaan naik dan P naik, itu menyebabkan S supply ya juga naik. Jumlah perusahaan juga menyebabkan bertambah. Jadi asumsi kemampuan produksi tiap perusahaan tetap asumsi kemampuan produksi tiap perusahaan tetap. Jadi ketika misalnya suatu barang itu mengalami peningkatan harga, di mana P menjadi P1 dan otomatis produksi juga mengalami peningkatan dari Q menjadi Q1. Maka itu juga berpengaruh terhadap jumlah perusahaan. Jadi bisa saja nanti perusahaan mengalami pertambahan. Dan kemudian apa efeknya ketika mengalami penurunan permintaan? Di mana P menjadi P1 ya, dan Q menjadi Q1 itu tapi mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya fresh itu mengalami penurunan, maka menyebabkan permintaan juga nurun. Kalau sudah mengalami penurunan, otomatis perusahaan bisa saja mengalami kebangkrutan bahkan tutup. Sehingga penyebabnya apa? Jadi jumlah perusahaan itu di dalam industri tersebut berkurang. Dalam kolom asumsi kemampuan berproduksi tiap perusahaan tetap. Ini yang terjadi ya ketika misalnya ada perubahan harga yang mengalami penurunan. Baik, demikian itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf.